Dia merasa barang kita bukan dari Jepang. Tanggal 31 tadi dia udah chat, saya tolak. Lalu tanggal 1 dia sudah melihat tempat kami yang di Bogor, yang katanya Cibinong itu ada sakura atau enggak. Memang nggak ada sakura. Tapi sekarang gini, kalian makan sushi di Jakarta emang itu dari Jepang. Kan bisa jadi yang punya usaha sushi itu dia pernah kerja jadi chef di Jepang. Atau bisa jadi dia pernah jadi buruh pabrik di Jepang. Sama kayak kami. Kami buruh pabrik di Jepang yang ingin sukses di negara sendiri. Kenapa harus dihina? Kalau dia tahu dan dia ilfil dengan tempat kami, kenapa beliau masih mau perpanjang? Kan ini bisa dibatalkan. Saya belum transfer loh. Dan bukan saya loh yang bujukin. Kan bisa dibatalkan. Kenapa Bapak Ibu tidak mau membatalkan? Kalau misalnya Bapak Ibu bilang Cibinong itu di mana, Karawang itu di mana? Ini loh Bapak Ibu, Bapak yang membuat foto ini. Ini di bawah tempat kami yang sangat sederhana sekali. Oke, tanggal 2 September kami bayar 1 miliar rupiah ditransfer. Ini setelah kerugian net dan kami suruh mengikhlaskan. Sebenarnya banyak sekali yang beliau katakan di pertemuan, tapi kami tidak record karena kami tidak niat, tidak tahu apa itu maksudnya. Dan teman-teman harus tahu, kalau mereka bilang mereka adalah BA, mereka bukan BA karena mereka minta 15% dari keuntungan perusahaan dan kita dijebak di situ. Dan satu lagi apa yang membuat kami kecewa? Di surat tanda tangan surat MOU ada pernyataan bahwa siapapun yang membatalkan kami tetap bayar. Meskipun yang membatalkan dari pihak sana, kami punya bukti itu. MOU seperti apa yang seperti itu, teman-teman? Maaf, saya agak emosional. Maaf sekali. Tanggal 3 September, ini yang paling lucu sekali. Saya bayar motivator. Saya bayar seorang motivator yang katanya punya 33 juta followers, kata beliau. Bukan kata saya. Ada bukti chatnya ya. Dan beberapa kali itu chat. Oke, 33 juta followers. Saya bingung. Kenapa saya disuruh seminar kecantikan. Terus gini ada bacaan dari Ibu MT. Ibu mohon maaf saya harus buka ya Bu. Direkam kalau bisa slide per slide ya Bu. Saya dengan bodohnya saya mau aja tetap ikut seminar kecantikan. Direkam kalau bisa slide per slide ya Bu. Dan ada lagi di grup bersama. Aku bilang, Bu, Sarah sudah sampai. Saya dengan polosnya bismillah. Saya bilang saya belajar bismillah. Saya bilang kesimpulan hari ini mereka buka franchise harga nat gitu ya. Saya udah harus itu blas sebagai blas. Dia nanya, ada brosur atau jenis paket, produk training dan bagaimana, bla bla dan sebagainya. Ada contoh shop yang sudah ada, sistem dan marketingnya seperti apa? Ini beliau yang tanya. Oke, ya. Dan dari sini adalah banyak sekali permintaan yang sudah saya sampai bingung mau apa lagi. Dari mulai pembayaran kedua tanggal berapa Pak? Setelah itu kan Oktober. Ini pembayaran semua ya. Oh DKI. Oke. Nih, kata beliau ulang tahun Kanemochi tanggal 18 betul. Tapi saya ngomong itu bukan sebagai MOU. Itu hanya cerita gimana sih kita punya orang yang kita anggap guru, kita cerita. Kenapa jadi disambungkan menjadi sebuah narasi yang luar biasa ekstrim. Oke, sekarang kalau mereka bilang bahwa itu disepakati oleh kami beramai-ramai, katanya begitu kan? Oke, kenapa di sini saya ada bilang bahwa kok tanggal 15 sudah ditagih? Terus kata asistennya beliau bilang katanya, mohon maaf Pak, itu udah sesuai MOU. Kita masih sabar, bayar kita 100 juta. Terus setiap bulan, tidak ada kami lewat meskipun kami tahu MOU tanggal 30. Yang lucunya lagi, sekarang siapapun yang mengeluarkan uang, mau nggak sih kalau utang itu maju? Nggak akan ada yang mau. Sama kami pun, nggak mungkin kami MOU tanggal 30 mau, tanggal 18 ditagih. Tanggal 15 bahkan kami sudah ditagih. Semua buktinya ada. Kami bayar 100 juta setiap bulan. Sampai banyak. Oke. Setelah itu,
kita ini semua, pokoknya ini semua bukti pembayaran. Setelah itu kalian bilang saya mau jadi artis, saya harus klarifikasi, mohon maaf sekali. Mana? Oke, saya tidak pernah meminta untuk jadi artis, tetapi beliau selalu bilang bahwa kalau kamu terkenal itu sebagai businesswoman supaya produk laku. Supaya produk laku, makanya saya mau. Kalau teman-teman bilang, Mbak Sarah kali mau jadi artis, teman-teman bisa buka Facebook saya, Syara Hoyrul Baria. Saya nggak tahu itu namanya artis atau bukan, saya juga nggak paham. Saya sudah merasakan bagaimana luar biasanya syuting, jadi presenter di stasiun TV, saya sudah merasakan. Makanya apa pilihan saya saat ini adalah berbisnis. Bukan berarti itu tidak baik, tapi artinya please, jangan paksa saya, melibatkan saya yang sebenarnya itu kemauan kamu. Saya sampai malu, saya buka kayak gini tuh malu. Saya sudah pernah masuk dunia entertain, tapi saya nggak tahu ini artis atau bukan. Jadi kalau emang saya mau jadi artis, dari dulu saya udah tekunin teman-teman. Jadi please netizen, jangan sakiti hati kami yang sedang sakit kehilangan uang. Please, jangan sakiti hati kami. Bukti, oke. Dia bilang tidak minta ke luar negeri. Tadi tanggal 30 teman-teman sudah baca ya. Belum apa-apa sudah minta ke Jepang. Yang 9 negara. Oke, 9 negara. Ini maaf sekali, ini banyak sekali chat yang 9 negara itu terjadi karena artis. Karena ada nama beberapa artis besar yang selalu disebut-sebut dan dibawa dalam komunikasi WhatsApp antara sebelah sono sama klien kami. Ya. Dan bahkan narasi-narasinya itu cenderung menjelekan dan julid lah dalam beberapa artis itu. Iya, oke. Teman-teman, sebelum MOU dan sesudah MOU, setiap pertemuan mereka selalu mendoktrin kami untuk brand image. Buka Louis Vuitton, sepatu Louis Vuitton. Kita punya video ya. Sorry banget saya harus buka ini. Ubah penampilan. Tadi Mas, ubah penampilan. Oke, mana? Staff saya sampai hafal ya, karena dia yang buka chat saya. Teman-teman, saya ini suka banget kalau dandanannya kayak gini, nggak diatur-atur. Saya pakai kerudung jilbab kayak gini tuh udah lama. Oke. Kalian tahu apa yang terjadi? Maaf Bapak, saya punya foto ini. Sekarang ngapain kalau tidak minta untuk luar negeri? Sepatu aja suruh ganti Louis Vuitton. Oke. Ini demi Tuhan, ini membantu kami yang kami niatnya ini kenang-kenangan. Ternyata ini menjadi saksi kunci buat kami. Oke, ada ya. Nih dandanan saya yang kampungan banget, tapi saya bangga jadi orang kampung. Ya, ini dandanan Pak Sunyoto sebelumnya, rambutnya kayak gini. Oke, Bapak saya harus buka. Nah, saya 2 September teman-teman, 2 September saya ngirimin foto saya yang slide begini karena disuruh. Oke, saya bilang hidung pesek ketara kalau kayak gini saya, maksudnya hidung pesek tuh saya. Tahu nggak ada yang chat saya apa? Bu Syara tetap cantik, katanya nih, tetap cantik jam 5 sore. Saya nggak bales karena menurut saya nggak penting saya bales tentang cantik. Tahu nggak malam-malam ada yang chat saya apa? Selamat malam Bu Syara, aku baru cek cruise tahun ini ada Eropa, Spanyol, Yunani ada di bulan Oktober. Bukan saya loh ya, demi Allah ini saya bisa tunjukkan. Dan kalian bisa buka sendiri, saya bebaskan. Semua karyawan saya bebaskan, bukan untuk saya. Kita bisa gabungan Belanda, Prancis, Cruise, lalu Swiss. Emirates Plus Class yang ada kamar mandinya bulan Oktober aku cek antara 95 sampai 100 juta PP. Tergantung waktu tunggu di Dubai berapa lama. Makin lama makin murah. Aku nggak paham Ibu. Dengan polosnya saya jawab, ini maksudnya 2 negara, nggak jadi 9 negara. Karena sebelumnya dia doktrin saya 9 negara. Ya, ini adalah statement pertama 9 negara. Termasuk murah karena low season. Saya nggak nanya harga demi Allah, ini balasannya nggak nyambung. Termasuk murah karena low season, high season 115 sampai 125 juta. Iya, kombinasi cruise dan non cruise saya nggak nanya. Ya,
Aku bilang gini, itu harga udah all in apa belum Bu? Karena saya nggak punya duit, teman-teman saya nggak punya duit dan nggak pernah ke Eropa. Oke. Cruise 3 negara, non cruise 3 negara atau bisa. Jadi kita dapat banyak negara kan ya Bu? Karena dia iming-imingin saya terus kan, iming-imingin. Karena saya nggak mau teman-teman, dia udah minta ke Jepang, ke Cina, ke Korea, kemana-kemana. Buktinya ada, saya nggak salah ngomong. Oke. Nah, saya sampai polosnya saya bilang gini, saya dengan polosnya teman-teman saya bilang gini, ini maksudnya biar posting setahun. Kenapa saya ngomong posting setahun? Karena, nih teman-teman harus tahu. Ya, kenapa saya bilang posting setahun? Karena dia iming-imingin saya, nggak apa-apa keluar uang banyak sekali aja. Itu kita posting bertahun-tahun. Nih ya, jangan ada yang fitnah kita lagi. Setelah ini jangan ada yang fitnah kita. Kita orang kampung, tapi kita punya harga diri. Kita. Tenang dulu, minum. Jangan terbawa perasaan dulu. Jelasin aja, nggak usah terbawa perasaan. Santai dulu. Satu suara aja. Ya nggak apa-apa, minum dulu. Oke, tahu nggak? Saya tanggal 4, saya dengan polosnya cuma nanya, aku nggak ngerti jelas pastinya, Ibu chat ya. Ini tentang Jakarta. Saya nggak ngomongin apa-apa, ini tentang Jakarta. Tanggal 5, selamat malam Bu Sarah. Saya baru saja teleponan dengan tour agen saya. Kalau yang paling murah, yang pasti tujuan kita Jepang aja. Karena Bu Sarah sudah tahu dan pengalaman. Kalau yang termurah tanpa visanya ke Turki. Kalau tetap naik first class, tetap rute Jakarta Eropa kisaran 250 juta. Kalau hotel kita bisa cari ekonomis bla 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 bla. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Tuh, tahu nggak saya balasnya apa teman-teman? Saya cuma balas bakso. Demi Allah, karena saya nggak pegang uang teman-teman, saya cuma balas bakso. Apa? Tahu nggak saya balas bakso, dia jawab apa? Wah enak tuh, masih ngirimin tiket. Saya bukan yang pengen teman-teman. Jadi jangan-jangan. 3 lembar saya cuma balas bakso. Ini yang dibilang saya yang mau ke Eropa. Saya yang mau ke Eropa, iya Bu, Pak. Aku bilang dengan polosnya, iya Bu, aku ngikut suami, udah aku sampaikan keluar isi hatiku tadi. Saya sampai ngomong begitu. Saya malu nih sebenarnya ngomong, ya Allah, saya nggak mau begini, ya Allah. Aku minta maaf sama kamu, aku menyesal angkat telepon tanggal 13. Demi Tuhan aku menyesal angkat telepon. Iya, dan Karena emosi. Sabar lu, tenang kan. Dia ngirimin baju tanggal 7 September, dia ngirimin baju teman-teman. Dia ngirimin baju. Saya cuma balas gini, mata merah-merah itu, mata love itu saya balas. Aku bilang gini dengan polosnya dan begonya gue, ya Allah. Aku bilang gini, aku mau kemana kalau beli baju kayak gitu? Mungkin kalau Kanemochi Beauty sudah banyak pertemuan distributor atau reseller, aku harus punya kali ya Bu. Saya saking polosnya ngomong begitu, biar ada wibawa owner. Saya pengen ngomong kayak gitu. Terus tahu nggak jawabannya apa? Nanti kita datangi persewaan yang buat heboh, lalu buat bagus, buat yang super heboh. Kita bisa cari di beberapa desainer, dikiriminlah foto desainer. Dan gini, ini first class Emirates yang paling bagus dari semua pesawat. Kedua SQ, saya juga baru tahu kalau SQ adalah Singapore Airlines. Aku dengan polosnya lagi ngomong gini, iya ibu nanggung ke sana, bagus ya, nggak permisi dulu kalau ganti baju. Kenapa saya bilang nggak permisi? Karena dia ngirim link Instagram itu first class cantik sekali. Demi Tuhan sampai sekarang saya nggak pernah naik first class, tahu juga nggak. Ini yang dikiriminya teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Oke. Ini yang paling lucu lagi, tanggal 7 September dia ada ngirimin hampers. Saya bilang gini, cakep itu, kayaknya barang Cina deh. Kenapa saya ngomong gini teman-teman? Sekali lagi, saya jualan produk Kanemochi Beauty itu buatan Bogor. Nggak mungkin saya bilang buatan Jepang, karena kalau kalian saja beli nggak perlu Bu Lina.
Kalian saja beli, itu pasti di bawah botolnya ada PT mana pembuatan. Terus kalau kalian cek BPOM-nya, kalian klik BPOM RI atau websitenya BPOM, itu keluar di mana diproduksi. Jadi tidak mungkin saya tembak kepala saya sendiri dengan saya bilang itu produk Jepang. It's impossible sekali, nggak mungkin. Terus aku bilang kayaknya itu barang Cina deh Bu. Saya bilang, ini orang jual, nah dia balas, ini orang jualan hamper setelah dikit habis semua. Aku bilang, dengan polosnya nih Pak, aku cari dulu deh ya di Cina. Aku bilang, aku cari dulu di Cina. Dia balas apa? Iya, aku pesan, aku bilang satu deh beneran habis. Aku bilang, dengan polosnya lagi, berarti beneran langganan pada hafal ya Bu tempat itu, berarti jualan kita ganti middle up aja deh Bu. Saya sampai ngomong gitu ya, jualan middle up, tahu nggak? Nah, kalau mau middle up, kita siapin Bu Syara harus naik first class. That's the point teman-teman, that's the point. Kenapa harus naik first class? Saya selama ini jadi orang kampung punya beberapa cabang kok di Karawang. Ini banyak sekali teman-teman. Nih, setelah saya suruh naik first class, saya tidak balas apapun. Tidak balas apapun, karena saya tuh kalau udah dimentokin first class, gue nggak punya duit. Saya nggak balas. Tahu nggak dia bujukin apa? Link lagi. Tidak semua first class bagus. Saya nanya nggak? Demi Tuhan yang Maha Esa, saya nggak nanya. Bagus dan seperti kamar, harus tahu rute dan jenis pesawat. Ini linknya adalah link first class. Saya tidak pernah tanya. Saya bilang ibu searching dulu ya nanti. Saya bilang apa? Bilang ibu searching dulu nanti. Berarti kan saya nggak tahu. Dia searching. Tahu jawabannya apa? Semoga tanahnya segera laku ya Bu. Kali ada yang ngukur artinya sudah serius. Saya jual semuanya. Mau tentang Porsche, mobil kesayangan yang kami beli dengan jerih payah. Teman-teman kalau mau tahu, saya tuh jarang ke Jakarta. Saya kalau ke Jakarta itu ke bandara mau ke Jepang. Kalau saya mau pansos, setiap di Jepang saya bikin story atau bikin Facebook. Kalian boleh cek Instagram kami deh. Kapan kami posting? Jarang sekali. Kami tuh kalau posting itu bukan masalah negaranya, tapi momennya. Kalau saya mau posting dengan beliau, dari pertama kenal beliau saya posting. Saya hanya posting tuh momen. Momennya apa menurut saya? 2018 itu saya ketemu orang, saya posting. Apakah ada di Instagram saya kalian lihat saya posting tentang beliau? Tidak ada. Bukan karena saya hapus, kalian bisa tanya follower saya tidak pernah posting. Karena apa? Pertama, saya bukan artis yang ditunggu semua orang kegiatan saya. Saya bukan artis. Kalau saya artis mungkin saya akan posting. Mungkin saya akan pansos. Saya tidak mencari uang di situ, Bapak Ibu. Apa? Kalau kalian bilang saya nggak mau, siapa yang nggak mau? Ini banyak sekali. Dan ini semua artis, teman-teman. Ini semua artis. Public figure papan atas. Dia ngirimin lagi link. Ini aku curiga satu kali terbang baju ganti-ganti. Siapa yang ngirim? Dia. Saya tidak pernah tanya tentang itu. Terus saya langsung jawab, kamu kalau di chat orang pasti balas nggak? Balas kan? Saya menjadi orang yang merasa julid sekali karena saya balas. Wak, aku dong nanti begitu. Dengan polosnya saya jawab begitu. Ngebayangin gokil sih. Saya nggak mungkin ngomong gini kalau saya yang mau. Saya nggak mungkin ngomong ngebayangin gokil sih. Kenapa saya tahu belum berangkatnya saya udah ketawa. Saya disuruh ganti baju di pesawat. Saya suruh ini bukan saya. Saya susah tapi saya nggak begitu. Nih, siapa yang ngirimin link ini? Bukan saya. Link first class. Oke. Dia mengirimkan lagi 9 September, katanya saya kan yang selalu chat duluan. Di semua bukti handphone saya itu menjadi bukti bahwa siapa yang selalu chat duluan. Dia mengirimkan foto skincare. Bu, hari ini dia jualan 115 paket, lihat dia transferannya bla bla bla. Dia jualan, dia TKI Hong Kong bla 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 dan sebagainya. Aku sampai dengan polosnya, saya balas gini. Aku ada rencana ke Helsinki, apa sih saya nggak tahu cara ngomongnya. Helsinki, naik first class. Dia yang ngomong ya, bukan saya. Jangan pura-pura kayak aku dong.
Saya sampai bilang jangan pura-pura kaya, karena saya diajarin untuk gonta-ganti baju. Menurut saya ya, tapi nggak tahu teman-teman. Menurut saya itu pura-pura kaya, dan it's not me. Itu bukan kita, bukan saya. Pura-pura kaya itu bukan saya. Saya sampai ketawain diri aku sendiri. Aku bilang kayak begitu. Aku bilang ibu jalan-jalan terus ya, karena dia ngomong mau ke Helsinki. Maaf teman-teman, saya tidak pernah tahu itu apa. Mau lihat aurora, belum kesempatan lihat. Eropa dulu, Paris, Milan, Venesia wajib itu, lalu New York, Las Vegas kalau US-nya. Aku bilang begini kan, nunggu tanah laku deh. Selalu omongan saya adalah nunggu tanah laku deh. Aku bilang dengan begonya lagi gue, bawa bajunya 100 pasang dong itu. Ngebayangin dong kopernya seribet apa. Belum berangkat aja aku udah ngebayangin teman-teman. Gue udah ngebayangin gue bakal disuruh gonta-ganti di pesawat tuh, udah gue ngebayangin banget gimana. Nah, dia mengirimkan foto kepada saya, foto dia naik first class. Tidak saya pernah tanya. Maaf ibu, saya harus bukain. Dia bilang ini foto tahun lalu. Saya cuma balas apa tahu? Cantik ametan. Karena memang cantik. Saya bilang cantik ametan. Tahu nggak dia ngirim apa? Dia ngirim lagi ke Istanbul. Ada Instagramnya link. Lagi-lagi first class ya. Nanti di bangku kosong punya orang, aku numpang foto. Saya sampai mikirnya begitu. Gue memalukan diri gue sampai ngomong begitu. Kenapa aku ngomong begitu? Karena aku yakin gue bukan bakal punya duit sebanyak itu kalau lo belum posting. Sekali lagi, omongan saya ngomong begini karena dia tidak posting teman-teman. Dia tidak jadi cari networking. Bagaimana saya mau dapat uang buat keliling dunia? Padahal tiap bulan bayar terus. Pada setiap bulan kami selalu harus bayar. Dan bukan hanya 100 juta teman-teman. Oke. Aku sampai bilang gini, dengan polosnya aku ya. Nanti Bapak ngetawain aku, malu bawa aku jalan-jalan. Bapak di sini maksudnya Pak MT. Tahu dia jawabnya apa? Ganti baju juga, ganti pita juga. Pita tuh ini, karena saya dari dulu pakainya kayak gini ya. Kata aku sampai balas gini, total blast. Saya bilang total blast, total gitu. Saya ketawain diri saya sendiri, saya ngomong begini dengan begonya. Bego banget sih. Ngebayangin deh, Bapak sering ketawa TV lihat gaya anak belum kaya, gaya selangit. Saya maksudnya ya, saya gaya selangit. Nah dia di sini bilang begini, aku sepesawat sama artis inisial B, penyanyi ya, penyanyi. Saya nggak mau sebutin. Pakai tank top, jaket, pakai topi. Saya cuma balas kayak gini, aduh aku nanti diledek nggak kelar-kelar itu. Saya nggak mau ngomongin artis ini, makanya saya jawabnya begitu. Dia bilang gini, ganti baju 3 kali, jaket 3 kali. Sama aja ya berarti, aku jadi baru tahu artis begitu. Saya sampai ngomong begitu, nih begonya gue. Terus dia bilang gini, artis mah selalu begitu, kan uang mereka nggak banyak, tapi harus kelihatan glamor, biar lakunya mahal. Jangan share rahasia ini apalagi ke anak buah, ntar mereka bocorin. Sorry bu, saya bukan hanya bocorin anak buah, pers semua media saya baca. Saya minta dukungan media dan masyarakat Indonesia soal ini. Aku bilang gini, saya dengan begonya lagi, gobloknya saya jawab gini, iya rahasia, aku juga malu ceritanya, biar aku juga nggak kebongkar rahasianya. Saya ngomong begitu, karena apa? Ya dia kan udah doktrin saya nggak boleh bilang. Saya juga malu lah, saya juga punya anak buah, malu lah kalau tahu bosnya di pesawat gonta-ganti baju. Naik first class sekali saya upload setahun. Oke, setelah tadi ngomongin artis inisial B, sekarang ada lagi ini sebutin dulu. Artis yang sekarang sudah jadi istri pengusaha yang sama hubungannya dengan Jepang juga, PS, inisialnya PS. Dia ngirimin foto si PS ini dengan satu pesawat di Singapura, Jakarta, Lex itu bandara atas ya, ini LAX. Aku nggak tahu ya, maaf ya. Ya, Los Angeles, California, Korea. Oke. Dia ngirimin foto sampai 8 foto. 8 foto
Terus aku bilang gini, ibu ngeh juga, masya Allah, ngeh juga. Saya sampai ngomong ngeh juga, maksudnya saya tuh nggak sebegitunya detail ngeliatin artis gitu loh. Saya sampai jawab, ibu ngeh juga, dia nggak sesuai ekspektasi aku. Sampai aku dengan polosnya ngomong begitu, karena ekspek saya kan nggak di dunia artis ya teman-teman media ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu bahwa oh itu tuh bisa diposting berapa kali. Dan akhirnya saya kok lama-lama jadi julid sama artis. Aku bilang itu statusnya posting negara beda sama bangkunya, maksudnya sama ya bu. Aku ketawa, benar, maaf sekali untuk artis ini, maaf sekali saya ketawa karena apa? Emang saya dikirimin tanpa saya minta. Saya dikirimin sampai saya minta. Dia bilang postingannya juga beda jauh 1 bulan. Aku sampai dengan polosnya tahu nggak gue jawab apa? Kirain aku dia emang keluar negeri 2 minggu sekali. Sampai seujon, saya bilang gitu. Padahal karena gonta-ganti baju ya, saya bilang kayak gitu. Oke. Artis yang PS ini banyak sekali didoktrin di saya sampai 7-8 kali dengan timing durasi bulan yang berbeda. Oke, saya tidak mungkin cerita. Nanti kalau benar-benar sekalian jalan, kita mulai Amsterdam, lalu Brussels, Paris, Roma, Milan, Zurich, terakhir Istanbul. Udah banyak banget. Pokoknya intinya gini teman-teman. September di New York, Maret di Milan. Oke, intinya gini teman-teman. Ini terlalu banyak, saya nggak mungkin buka karena ini bukti kita. Artinya gini, ada artis yang sangat banyak diceritakan kepada saya, dan di sini saya dengan kerendahan hati mengucapkan permohonan maaf untuk artis-artis yang tadi saya sebutkan atau yang belum saya sebutkan. Saya terkadang jadi ikut julid. Contoh, dia ngirimin artis dengan gendut di luar negeri, di posting kurus. Saya bilang, wah aslinya gendut ya bu. Saya baru tahu. Itu menurut saya julid sekali. Kenapa? Karena saya nggak sadar teman-teman. Saya nggak sadar sebegitu kuatnya doktrin itu sampai saya nggak sadar. Dan akhirnya kita baru sadar karena kita udah nggak kuat bayar biaya-biaya visa, biaya-biaya pertemuan yang kita pasti harus tetap bayar. Dan kita harus bayar, bahkan di sini ada chat yang sangat penting, bunyinya seperti ini. Saya sengaja ngasih kamu visa ke Pak ini saya nggak mungkin sebut ya. Oke. Aku bantu percepatan sama Pak ini. Dia yang urus YS, KD dan hampir semua artis. Sengaja aku pakai dia, rese orangnya. Jadikan nanti kita beneran ke US dan Eropa. Dia bakal cerita sana sini di kalangan artis. Biar viral Bu Syara dan Pak Sinyo. Kalau Pak ini bisa urus juga tapi kalangan normal. Sampai dia yang ngajarin orangnya kemana saya harus ngurus visa. Oke, saya tidak mungkin buka semua. Intinya gini Bapak Ibu, saya betul-betul minta maaf sama semua artis yang pernah saya sebutkan, mungkin saya omongin dan sebagainya. Karena demi Tuhan, saya tidak pernah julid. Pasti ada yang ngirimin duluan, saya hanya feedback balik. Karena kita nggak mungkin nggak balas chat orang. Saya minta maaf buat semuanya. Sampai terakhir kita merasa sudah benar-benar banyak banget. Dia bilang ada artis yang gay lah, anaknya gay. Teman-teman sekalian, saya kira itu tadi sedikit lah, sebetulnya masih banyak sebenarnya, sedikit gambaran terkait klarifikasi dan kemudian pelurusan dari historical hubungan kerjasama antara ataupun pertemuan awal antara klien kami, Pak Sunyoto dan istrinya Mbak Sarah dengan pihak sebelah, sehingga menjadi jelas dan menjadi terang benderang bahwa benar kami saat ini memang juga sudah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ketika masuk pada tahapan mediasi sepertinya mereka saklek, tidak mau menunda untuk kita sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi ya sebagai manusia ya tentu ya kita saling ingin mau menyelami dulu satu dengan yang lain, ingin memahami dulu keadaannya, baru kemudian kita putuskan kira-kira yang terbaik seperti apa. Kalau ini enggak, mereka langsung setrek, nggak ada perdamaian, lanjut. Jadi saya waktu itu menyampaikan
Nah kalau memang Bapak Ibu maunya seperti itu, ya apa boleh buat. Kami selama ini membuka pintu perdamaian. Tapi ternyata Bapak Ibu ya pengennya agar kita lanjut, ya udah, kami pasti akan mengikuti irama main itu. Itu artinya bahwa dari awal itu memang kami punya niat untuk tidak mau masalah ini sampai terpublish, sampai kemudian masuk ke ranah khusus. Tapi ternyata memang itu adalah keinginan juga pihak di sana. Makanya ya saya kira ya teman-teman sekalian, bahkan mungkin seluruh netizen dan publik Indonesia sendiri bisa menilai lah sebenarnya di antara cerita-cerita yang sudah ada ini, antara pihak kami dan pihak di sana, mana yang kira-kira mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Karena kami bercerita dengan fakta, dengan bukti semua. Ada satu hal yang menurut hemat kami juga patut kita merenungi dan kita pertanyakan adalah seolah-olah Pak MT berada di luar daripada konteks permasalahan ini. Padahal mohon maaf dengan segala hormat, sebetulnya Ibu MT itu siapa sih? Emang punya kapasitas apa beliau? Punya kelebihan apa beliau? Sehingga bisa mau menerima dan orang mau memberikan duit bermiliar-miliar untuk jasa beliau. Ya mohon maaf, saya kira kita semua tahu beliau bukan siapa-siapa. Beliau cuma hanya status seorang istri daripada MT. Jadi kalau seolah-olah dikatakan bahwa beliaulah yang kemudian bekerja, beliaulah yang kemudian menandatangani kontrak atau perjanjian dengan klien kami, benar. Tapi jangan lupa dalam statement beliau itu kan ketika ada teman-teman media yang bertanya tuh siapa foundernya di MTSC ini. MTSC itu kan Mario Teguh Super Club. Kan beliau menjawab, saya. Terus ini apa? Yang ada dalam MOU ini apa nih? Sorry ya, saya kasih lihat MOU ini biar jelas. Jadi ini apa nih MOU ini? DMTSC. MOU ini siapa yang tanda tangan? Sebagai apa? Kan co-founder di sini, bukan sebagai founder. Terus siapa dong foundernya? Pak Suyoto. Bukan Pak Suyoto. MT. MT. Baru kemarin dia Bilang dia foundernya. Jadi mana yang benar? Oke, kalau memang dia foundernya, kalau begitu tunjukin deh apa kerja dia untuk klien kami. Apa kapasitas dia? Yang katanya punya followers 33 juta siapa? Dia atau MT? Kalau begitu MT itu baik sekali dong. Posting kemarin. Terus yang posting kemarin tanggal 3 Maret 2023 itu siapa? Di antara range waktu bulan Agustus sampai bulan Maret itu yang kurang lebih 7 bulan itu. Itu siapa? Ya kan MT, bukan istrinya. Kalau memang toh benar itu adalah istrinya yang foundernya, istrinya yang bekerja, istrinya yang kemudian membuat perjanjian dengan klien kami, ya oke, mari kita buka-bukaan.